Priyama. Tapi kemudian dia membayar melalui eh, gol tandukan juga ya di menit 90 plus 4. Halo, selamat hari Rabu teman-teman semua. Waktu lu nonton podcast atau video ini, video terbaru gua, mungkin udah masuk hari Rabu pagi ya kemungkinan. Ya, jadi mungkin juga lah menemani sahur kalian buat yang puasa. Kita tinggalkan sejenak ya kisruh soal soal Piala Dunia U20 karena saat ini gua rekam Erick Thohir ya ketua PSSI juga sedang atau akan segera bertolak ke Zurich ke Swiss untuk melobi ya FIFA untuk bagaimana mencari solusi Piala Dunia tetap digelar, Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, kita tinggalkan sejenak kisruh tersebut, kembali kita ke tanah air, tepatnya dari Bekasi, lebih tepatnya lagi dari Stadion Patriot Candrabaga. Jadi hasil Indonesia di International Friendly kali ini bermain imbang 2-2 ya. Ini jadi rangkaian pertandingan persahabatan melawan tim yang sama. Jadi sepertinya ini menjadi moda yang baru. Kemarin juga kita kan lawan Curaçao 2 kali sama ya. Jadi mungkin lebih untuk efisiensi. Jadi 2 tim yang sama. Jadi mereka juga nggak perlu terbang ke sana kemari. Demikian juga Burundi ya. Walaupun dari segi dari segi kualitas menurut gua agak berkurang sih. Karena lawan tim yang sama. Jadi kalau kita lawan tim yang berbeda, baik itu level maupun juga karakter bermain ya, misalnya lawan tim Afrika, kemudian lawan tim let's say Asia atau Amerika Latin, mungkin ini akan lebih bisa memberikan banyak inilah point of view ya atau sudut pandang. Anyway, di pertandingan pertama kita berhasil menang 3-1, tapi memang kelihatannya di leg kedua ini Sintayong ingin mencoba untuk lebih berimprovisasi. Jadi memang menurut gua dari segi hasil sih nggak terlalu ada yang jomplang gitu ya. Jadi ini hasil yang mungkin menurut gua bisa diterima, nggak terlalu jelek tapi juga nggak terlalu bagus. Apalagi kalau kita lihat Burundi ini peringkatnya sebenarnya di atas kita ya. Kalau nggak salah dia beda sekitar 10 lah. Jadi not bad, kita 2 kali ketemu, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Nah tentu di pertandingan yang kedua ini ya seperti yang gua sampaikan di awal, Sintayong melakukan ada 4 perubahan pemain. Ya, yang menarik adalah Yance Sayuri akhirnya menjalani debut ya dan juga sekaligus langsung starter dengan si kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yakob Sayuri memakai nomor 2 dan Yance Sayuri 24. Yakob 2, Yance 24 ya. Dua-duanya juga sama-sama pemain PSM Makassar ya. Walaupun Yakob lebih bersinar sedikit atau bukan lebih bersinar sedikit tapi lebih mendapatkan tempat reguler dibandingkan dibandingkan Yance Sayuri. Ya, jadi ini sedikit kalau flashback mengingatkan kita kepada banyak kembar yang bermain bagi tim yang sama, terutama tim nasional ya. Ada Laudrup bersaudara, ada Fabio dan Rafael da Silva Brazil, kemudian juga ada Frank de Boer dan Ronald de Boer dan seterusnya. Dan Gary Neville juga sempat kalau nggak salah ya di Inggris. Oke, kita kembali lagi ke Indonesia. Jadi tadi yang seperti gua katakan ada 4 pergantian pemain. Yang pertama tadi Yance Sayuri diberikan caps perdana oleh Sintayong. Intinya dia starter lah ya, menggantikan Asnawi ya, menggantikan Asnawi ya. Kemudian Rizky Ridho digantikan Edo Febriansyah jadi bermain di sisi kiri ya dalam 3 back sejajar. Dan kemudian Rahmat Irianto juga di drop. Ini dibandingkan pertemuan pertama lawan Burundi ya. Rahmat Irianto digantikan oleh Ricky Kambuaya dan juga Pratama Arhan digantikan Dimas Derajat. Jadi intinya ada 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong dibandingkan pertemuan pertama melawan tim yang sama lawan Burundi ya. Nah yang menarik adalah Edo Febriansyah ya, ini tim dari klub yang sebenarnya ya hancur lebur, tapi memang penampilannya sangat cemerlang bersama Rans ya, dan dia beberapa kali juga
apa ya sering kali diplot sebagai winger ketika tertinggal karena dia punya tendangan kaki kiri yang luar biasa. Dan musim ini dia cukup banyak mencetak gol, lebih dari 5 kalau nggak salah ya, 4 atau 5 lah, lumayan. Belum lagi assist. Jadi memang masuk akal ya dia diberikan kepercayaan oleh Sintayong. Jadi ya inilah artinya kompetisi, karena muaranya akan ke tim nasional kalau memang pemain tersebut tampil bagus. Em, Nah, kemudian yang menarik adalah di lini depan. Tidak ada perubahan pemain sama sekali sedikit ada perubahan ya. Mungkin Dimas Derajat yang kali ini berduet atau bermain di target man. Dendi Sulistiawan lebih ke samping dibantu oleh Lily Pali. Nah, ini Lily Pali juga sama. Memang kalau lu yang ikuti Liga 1, dia di Borneo memang cukup cukup cemerlang lah penampilannya, dan dia punya crossing, gue bilangnya apa ya, diagonal crossing ya, diagonal crossing mematikan. Jadi dia biasanya main di kiri, kemudian biasanya cutting inside tapi nggak shooting, tapi dia crossing, menyilang ke tiang 2 istilahnya ya, tiang jauh. Dan di pertandingan sebelumnya kan juga cukup yahut ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari permainan Indonesia kan ya seperti kita ketahui sempat unggul lebih dulu ya di babak kedua ya. Oke, melalui Witan Sulaiman. Nah, menariknya Witan Sulaiman ini masuk dari bangku cadangan ya. Kemudian dia mendapatkan crossing dari kanan dan langsung tap in yang ya ini memang wajar ya, karena Indonesia mengurung selama hampir 1 jam pertahanan Burundi, dan nampaknya Burundi belajar dari pertemuan pertama. Mereka lebih solid, lebih disiplin, dan lebih jarang kehilangan bola. Tapi usaha kita memang berbuah ya, dengan gol tapping dari pemain pengganti Witan Sulaiman di menit ke-60 sekian lah, 61 lah masuknya. Nah, cuman ada 2 gol dari lawan yang sebenarnya kalau gue lihat sih nggak ada kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Yang pertama itu kan areanya Elkan Bagot ya. Sebenarnya ya ini memang lebih kepada keakuratan dari passer dan juga eksekutornya Burundi ya. Ini gue juga nggak tahu namanya siapa nih. Namanya Berahino ya. Yang pertama Berahino ya, ini memang pemain yang pernah merumput di IPL, jadi kita nggak heran. Tandukan ini dua-dua tandukan crossing. Jadi memang ya ini juga mungkin masukan ya, mungkin bisa diperbaiki nanti kenapa bisa 2 kali crossing kemudian tandukan gol. Kemudian juga ada gol di menit 90 dari Abedi Biginimana. Ya, ini bacanya juga susah ya, Biginimana. Ini juga sama. Ini sebenarnya tanggung jawabnya Jordi Amat, tapi sekali lagi passer atau pengumpan dan juga eksekutornya ini benar-benar luar biasa konektivitasnya. Jadi memang tidak mudah lah, artinya nggak ada kesalahan yang benar-benar mendasar, yang blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat ya, sampai mereka bisa mencetak gol. Walaupun sedikit ada lah ya, sebenarnya dia harusnya lebih dekat mengcover si Abedi ini yang mencetak gol kedua, tapi memang sekali lagi berlangsung sangat cepat ya, masih bisa dimaklumi lah. Nah, beruntung orang yang sama yang katakanlah bukan melakukan blunder ya. Jadi gue setuju dengan komennya Bambang Pamungkas bahwa ini lebih kepada sedikit lengah lah Jordi Amat. Tapi kemudian dia membayar melalui gol tandukan juga ya di menit 90 plus 4 kalau nggak salah. Ini tandukan yang sangat luar biasa, karena bukan tandukan yang maksudnya posisinya tuh body shape-nya nggak enak sebenarnya. Jadi dia ya bahasa gampangnya itu harus dipoles lah bolanya dengan punuk kepala, dengan atas kepala. Jadi dia agak membelakangi gawang, posisinya juga nggak linier, nggak sejajar, nggak terlalu sejajar lah gitu. Jadi dia membayar lunas dengan hasil 2-2 tersebut ya. Dan tentu ini kalau kita lihat juga dari ekspresi Sintayong, nampaknya dia sangat ya cukup puas lah dengan hasil 2-2 ini. Sebenarnya jangan hanya dilihat 2-2-nya, tapi juga menang 3-1 dan yang kedua juga 2-2. Dan kalau kita bicara peringkat FIFA, tentu harusnya berpengaruh ya, karena yang kita kalahkan ini peringkatnya di atas kita sekitar 10 lah kurang lebih ya. Jadi kita seri dari peringkat yang lebih tinggi dan juga menang, artinya kemungkinan kita bisa menembus angka peringkat 140-an. Kita nggak tahu nanti kapan dikeluarkan. Biasanya sih setiap sekitar 2 mingguan ya, nggak sampai sebulan ya. Walaupun ini bukan apa-apa, tapi paling nggak
ini juga bisa menjadi salah satu barometer progres dari tim nasional Indonesia. Meski sekali lagi, memang kalau kita sepakat semua yang diinginkan oleh fans sepak bola Indonesia adalah trofi ya. Ini yang belum didapatkan dan ini yang memang ditunggu-tunggu, suka atau tidak suka ya. Gua rasa sih itu aja. Dan nanti setelah ini kan kita tahu semua ini adalah international break yang dimana Indonesia memang mengisi dengan pertandingan melawan Burundi ya. Jadi kita akan tunggu nanti international berikutnya adalah bulan Juni. Ya kita nggak tahu ya, karena sebelum bulan Juni juga nanti ada Piala Dunia U20, seperti apa perkembangannya ini juga berpengaruh mungkin ke para pemain ya. Artinya mereka juga kita tahu ada pemain yang bisa bermain di U20 tapi juga yang sudah bisa bermain di tim nasional senior. Oke. Mungkin itu ya paparan dari gua terkait dengan hasil tim nasional Indonesia menghadapi Burundi 2-2 dan di pertandingan pertama Indonesia menang 3-1. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat.